Kesadaran itu berangkat dari pemahaman dan pengertian dalam pijakan mengenal atau makrifat. Jadi pijakan kesadaran itu sebenarnya adalah mengenal. Orang yang tidak mengenal tapi sok kenal, kemungkinan jujur itu kecil dan kemungkinan untuk spiritualnya berkembang itu berat. Biasanya maaf beribu maaf, sekali lagi maaf beribu maaf. Seseorang yang sesungguhnya tidak tahu apa-apa karena memang tidak mengenal, tidak tahu dan tidak mengerti karena memang tidak mengenal, sehingga perilakunya itu adalah untuk menutup ketidaktahuannya, itu akan sulit menjadi orang yang jujur. Biasanya maaf beribu maaf, perilakunya berada di dalam kebiasaan retorika formalitas. Jadi orang ini suka banget dengan formil, dengan formalitas. Itu kenceng. Dengan acara-acara yang formalitas itu sangat kental nuansa-nuansa retoris, nuansa-nuansa simbolis. Walaupun bukan digebyah selalu begitu. Kedua, ini kebiasaan orang yang jika belajar tidak deep learning. Artinya mereka belajarnya tidak mendalam. Yakni mereka studinya atau belajarnya itu hanya pada hafalan. Orang-orang yang belajarnya cenderung mengedepankan hafalan. Hafalan itu posisi di dalam sebuah fungsi neuron otak itu ada di dalam kulit, tidak masuk pada wilayah tajri mintatihal anhar kholidina fiha abada. Tidak sampai terbentuknya perilaku abadi yang akan berpengaruh terhadap kehidupanmu saat ini dan kehidupan masa depan dan kehidupanmu setelah kematian. Saat kita terbiasa tidak jujur, kalau ngomong benar itu berkaitan dengan instrumen manusia. Kita harus paham bahwa instrumenmu itu apa untuk menjadi manusia. Kamu dilahirkan ini oleh Allah, diciptakan itu untuk apa? Kemudian disertai oleh Tuhan, adanya telinga, adanya mata, adanya otak. Itu sebenarnya maksud dari adanya penciptaan itu apa? Supaya kita memiliki value, supaya kita memiliki nilai. Nilai apa? Saat kita salah, saat nggak terbiasa jujur, nilai ini adalah ditempatkan pada ya'lamuna ala duhur, hanya pada pengetahuan yang lahir, maka salah lagi. Jadi ngomong jujur, kemudian ngomong benar, kemudian baru Anda berbicara adil. Saat benar, jujur, dan adil telah menjadi budaya kita, bagian dari peradaban kehidupan diri kita masing-masing, maka berbicaralah tentang makmur, berbicaralah tentang tentram, berbicaralah tentang kesejahteraan. Saat ini tidak terpetakan, berbicara panjang lebar dengan berbagai program sehebat apapun, karena salah tempat, salah positioning, maka kedamaian dan ketentraman yang berimbas pada terbentuknya tentram itu menjadi sesuatu yang jauh panggang dari api. Tapi banyak sensasinya. Paham maksud saya? Sensasi itu tampak indah di depan mata kita, tapi kita tidak pernah melewati jalan keindahan itu. Itu sensasi. Kamu masuk ke daerah pegunungan, kamu merasakan sensasinya luar biasa. Kamu bicarakan ke sana ke sini. Karena kamu hanya mengalami fenomena, kamu datang hanya sekali-kali saja ke pegunungan itu. Tapi kalau kamu menjadi bagian dari gunung itu sendiri, masihkah keindahan, sensasi keindahan itu masih muncul? Persis seperti kamu sebelum nikah, atau persis saat kamu tuh mencintai seseorang yang masih jauh belum dikenal, baru pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu sensasinya luar biasa, penuh dengan sensasi. Saat lewat orang yang kamu cintai, padahal dia itu juga nggak tahu tentang kamu. Senyum itu padahal senyum ya karena sebagai manusia, kamu sudah meledak-ledak, dek, 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 berjalan sudah bagaikan di atas sirotol mustaqim, takut terjatuh. Sensasi semakin dalam. Setiap kali awal, kemudian kamu kenal keluarganya, pasti kamu cerita ke teman-teman kamu. Sensasinya semakin terasa. Mulai ada lampu hijau, luar biasa. Ngapel, nek cah mbiyen kan ngapel, itu ndredeg keter,
saat diberi lampu hijau, wah jangan cari tempat persembunyian. Bukan pengalaman pribadi ya, Rama gak punya dulu ya. Setelah menjadi istrinya, masihkah sensasi itu menyertai? Setelah yang dulu kamu idamkan menjadi suamimu, masihkah sensasi masih menyertai? Masihkah sensasi itu menyertai? Enggak kan? Sensasimu tetap kepada mantan. Kepada istrimu sudah hilang sensasinya. Akhirnya mantan. Akhirnya banyak mencari mantan supaya nanti terus ada sensasi. Itu ngomong pacaran makanya. Sebenarnya cluenya tadi saya matur bahwa kesadaran itu berangkat dari sebuah pemahaman yang pijakannya itu adalah mengenal.